Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal wa husnal khitam 'inda intihai al-ajal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila idza syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Sayyiduna al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana wal muslimina bi ulumihi wa ulumis salihin amin. Adabus siyam. Inilah adab-adabnya puasa. La yanbaghi an taqtasira ala siyam Ramadan. Tidak pantas harus meringkas kamu ala siyam Ramadan atas puasa bulan Ramadan. Artinya sebagai orang mukmin kita jangan hanya melakukan hal yang bersifat wajib. Kalau wajib ya wajib. Mau tidak mau kita harus melakukannya. Tapi sebagai mukmin yang baik, kita harus eh, pandai menabung. Menabung artinya bukan hanya modal yang kita punya. Kalau wajib itu modal. Tabungannya jadi pedenah canreng Madura. Itu bin nawafil dengan melakukan sunnah-sunnah. Seperti halnya sholat yang wajib 5 waktu, kemudian ditambah yang sunnah-sunnah. Begitu juga puasa yang wajib Ramadan, kemudian ditambah yang sunnah-sunnah juga. Maka untuk mencapai nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melaksanakan sunnah. Seperti halnya dalam masalah sholat tahajud bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjat nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Jadi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para anbiya supaya salat malam. Bagi umatnya salat malam sunnah. Jadi kita mengikuti sunnah, niat mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak hanya selamat. Kalau kewajiban itu kata para ulama termasuk Sayyidina Imam Al-Ghazali rahimahullah sendiri berkata, kewajiban itu menyelamatkan. Kalau ingin bahagia lebih, kalau ingin bahagia yang lebih, nilai tinggi, nilai lebih harus melakukan sunnah. Jadi cinta Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan kepada secara khusus kepada orang-orang yang suka melaksanakan sunnah. Memang yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban yang telah diwajibkan apabila dilakukan Allah sudah suka. Tapi tidak hanya sebatas suka, Allah akan cinta kepada hamba-hambanya yang tidak hanya melakukan yang wajib tapi juga melakukan yang sunnah. Nah, kalau kamu, kata Imam Al-Ghazali, hanya melakukan yang wajib-wajib saja, misalkan dalam masalah puasa hanya melakukan Ramadannya saja, fatatrukat tijarata bin nawafil wa kasbid darajatil aliyati fil firdaus fatatahassara idza nadarta ila as-saimin kama tandur ila al-kawkabid durri wa hum fi ala illiyin. Fatatrukat tijara, maka meninggalkan kamu akan perniagaan bin nawafil dengan salat-salat dengan perkara-perkara sunnah, wa kasbid darajatil aliyah, dan mendapat atau mengusahakan atau mendapatkan derajat-derajat yang tinggi fil faradis, di dalam surga-surga yang tinggi. Jadi faradis jamaknya firdaus, itu adalah surga-surga tingkat tinggi. Fatatahassar, maka rugi kamu. Idza nadarta, apabila melihat kamu ilas shaimin, kepada orang-orang yang rajin puasa, kama tanduru, puasa sunnah selain yang wajib, kama tanduru, seperti yang melihat kamu ilal kaukabid durri, ke bintang yang durri yang gemerlap, wahum fi ala illiyin, hali adapun mereka yaitu as-saimun fi ala illiyin, yaitu ada di
paling atasnya tempat-tempat yang atas atau yang tinggi. Jadi di surga itu antara derajat yang satu ke yang satunya itu sangat jauh. Dalam apa namanya, beberapa tafsir itu diterangkan dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau tafsirnya Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu misalkan satu derajat ke derajat yang lain, satu pangkat ke pangkat yang lain itu perjalanan 500 tahun. Jadi perjalanan 500 tahun. Itu jauh di atas. Jauh di atas. Jadi kalau tidak ada apa namanya, kita mau pergi ke tempat yang jauh di atas itu, teman-teman kita misalkan yang lebih unggul daripada kita, saudara-saudara kita atau guru-guru kita, maka ada waktu khusus saja. Tidak bisa kita nginap selama-lamanya di sana. Harus kembali ke tempatnya masing-masing. Memang surga itu indah, paling bawah sekalipun indahnya bukan main. Tidak bisa dibayangkan dengan pikiran, tidak bisa dibayangkan hanya dengan apa hayalan, tidak. Sifat-sifatnya surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tapi walaupun paling bawahnya sudah indah, enak, nyaman, sebagai apa namanya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, pendengaran atau bahkan hayalan, tapi kita oleh Nabi SAW disuruh minta yang atas. Bukan hanya minta, tapi berusaha dengan beribadah kepada Allah, meningkatkan taat kepada Allah. Caranya mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW karena tidak ada jalan lain untuk mencapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala kecuali lewat jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Wal ayyamul fadilatul lati syahidatil akhbar bisyarafiha. Adapun hari-hari al-fadilah yang unggul, allati syahidatil akhbar yang bersaksi apa banyak-banyak hadis bisyarafiha dengan kemuliaannya ayyam wa jazilin thawab fi siyamiha dan besarnya as-thawab pahala fi siyamiha di dalam memuasai ayyam yaitu yaumu arafah. Satu yaum arafah seperti kemarin itu sebelum hari raya Idul Adha. Wa yaumu asyura dan yaum asyura seperti pas kemarin ini tanggal 10 bulan Muharram. Subhanallah. Hani'an lakum, berbahagialah kalian yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berpuasa di hari-hari besar ini. Wal asyrul uwal dan 10 hari dan 10 al-uwal yang awal min Dzulhijjah dari bulan Dzulhijjah. Jadi al-uwal ini jamaknya al-awwal. Al-asyrul uwal dan 10 hari yang pertama dari Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Wal asyrul uwal minal Muharram dan 10 yang pertama dari bulan Muharram seperti yang kemarin ini. Wa Rajab dan bulan Rajab, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban. Nah, wa shaumul ashhuril hurum minal fadail dan memuasai bulan-bulan yang mulia al-hurum itu bulan-bulan mulia minal fadaili atau dijadikan di sini jadikan mubtada. Adapun memuasai bulan-bulan yang mulia minal fadaili yaitu sebagian daripada perkara-perkara yang utama. Wahia adapun al-ashhurul hurum Dzulqa'dah yaitu bulan Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab dan bulan Rajab. Wahidun fardun adapun satu fardun yaitu menyendiri yaitu Rajab. Wa thalathatun sardun adapun yang tiga sardun yaitu berenteng ya, berenteng. Wa hada minas fis sunnah adapun ini yaitu ada di dalam wa hada fis sanah adapun ini shaum asyhurul hurum fis sanah yaitu ada di dalam satu tahun. Nah, dalam satu tahun itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 12 bulan sedangkan empat daripada 12 itu dinamakan asyhurul hurum. Jadi ada fadilah-fadilah khusus di bulan itu di mana kita disunahkan memperbanyak puasa di bulan-bulan tersebut. Nah, wa ma fi syahr dan adapun di dalam satu bulan per bulan fa awwaluhu maka yaitu awalnya syahr tanggal 1 wa awsatuhu dan pertengahannya syahr 15 atau 14 wa akhiruhu dan akhirnya syahr tanggal 29 atau 30 wal ayyamul biyud dan hari-hari apa namanya jadi
hari-hari putih. Hari-hari putih. Wahya adapun ayyamul bid yaitu tsalits asyar tanggal 13, wal rabi asyar dan tanggal 14, wal khamis asyar dan tanggal 15. Itu biasa diberi nama dalam syariat kita dengan istilah dengan nama ayyamul bid. Wa amma fil usbu' dan adapun di dalam seminggu fal itsnain wal khamis maka yaitu hari Senin dan hari Kamis dan Jumaah. Tapi Jumaah tidak boleh disendirikan, harus disambung dengan hari Kamis atau hari sudahnya yaitu hari Sabtu. Fakaffir dunubal usbu'i biyaumil itsnin wal khamis wal Jumaah. Maka hancurkanlah, leburlah atau gugurkanlah dunubal usbu' akan dosa-dosa seminggu ya Allah. Akan dosa-dosa seminggu biyaumil itsnin dengan berpuasa di hari Senin, wal khamis dan hari Kamis, wal Jumu'ah dan hari Jumat. Jadi coba diperhatikan kalimatnya Sayyidina Imam Al-Ghazali di sini. Fakaffir dunubal usbu. Gugurkanlah dosa-dosa seminggu biyaumil itsnin dengan berpuasa di hari Senin dan Kamis dan Jumat. Jangan salah niatnya. Puasa Senin Kamis untuk pesugihan misalkan. Jangan. Kita kalau puasa Senin Kamis atau puasa apa saja, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Jangan cari dunia dengan jalan akhirat. Jangan. Bahkan kalau kita punya dunia, maka dunia itu harus dijadikan jembatan untuk mencapai akhirat. Jangan dibalik. Rugi kita. Kalau kita mencari dunia dengan kepentingan akhirat, dengan jalan akhirat, rugi kita. Jangan. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit banyak jadikan karunia Allah Subhanahu wa taala itu di dunia ini untuk jalan akhirat. Diberi uang, jadikan perjuangan. Diberi uang, jadikan ibadah. Diberi uang, jadikan santunan. Jadikan untuk berbagi untuk kepada sesama muslim yang wabil khusus perjuangannya ulama dan juga fuqara wal masakin di antara saudara-saudara kita sesama umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa kaffir dzunubasy syahr dan gugurkanlah akan dosa-dosa sebulan bil yaumil awal dengan hari yang pertama minasyahr dari bulan wal yaumil awsat dan hari yang tengah wal yaumil akhir dan hari yang akhir wal ayyamil bid dan hari-hari yang putih 13, 14, 15. Wa kaffir dzunubas sanah dan gugurkanlah atau apa namanya leburlah dzunubas sanah akan dosa-dosa setahun bisyami hadil ayyam dengan memuasai ini banyak-banyak hari wal ashhuril madhkurah dan bulan-bulan yang telah disebutkan. Subhanallah. Orang muslim, orang Islam, orang mukmin apabila mengikuti semua yang diwajibkan oleh Allah, apalagi ditambah dengan sunnah-sunnah, insya Allah, semuanya masuk surga. Insya Allah, yang penting satu kuncinya, miftahul jannah, la ilaha illallah. Itu yang harus dibawa sampai mati, sampai nafas kita yang terakhir, la ilaha illallah. Inna miftahal jinan, la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, miftahul jannah, la ilaha illallah. Itu kuncinya. Jangan lepas. Jangan lepas. Jangan lepas. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW itu kuncinya. Insya Allah orang muslim kalau sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangannya, insya Allah semuanya masuk surga. Dengan syarat kuncinya jangan dibuang. Wala tadunnanna idza sumta anna shauma huwa tarkut ta'am. Ini sudah memasuki apa namanya adab-adabnya puasa. Dan sungguh jangan mengira kamu idza sumta apabila berpuasa kamu anna shauma akan sungguhnya puasa huwa ya shaum tarkut ta'am yaitu meninggalkan makan wasyarab dan minum wal wiqa dan jima. Jangan kira yang namanya puasa itu artinya puasa yang baik hanya tidak makan, tidak minum dan tidak berjima.
Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin. Berapa banyak dari orang yang puasa, laisa lahu, tiada yaitu bagi saim min siyamihi, dari puasanya saim illa al-ju' wal 'atas, kecuali lapar dan haus. Bal, bahkan atau tapi, tapamus asyam, adapun sempurnanya puasa bikafil jawarih, yaitu dengan menjaga anggota badan kulliha, semuanya jawarih, amma yakrahullahu ta'ala, dari perkara yakrahu yang benci Allah, siapa Allah ta'ala. Yang dibenci oleh Allah yang maksiat, tidak ada yang lain, yang maksiat, kedurhakaan. Fayambawi an tahfadhal ain, maka harus menjaga kamu al-ainah, akan mata, anin nadhari ilal makarih, dari melihat ilal makarih, akan perkara-perkara yang tidak baik. Wal lisana, dan akan lisan, anin nutqi, dari berbicara, bima, dengan perkara, la ya'nik, yang tidak penting, maka kepadamu. Wal uduna, dan kuping, anil istima', dari mendengarkan, ilama, kepada perkara, haramahullah azza wajal, yang mengharamkan akan siapa Allah azza wajal. Fa innal mustami'a syarikul qail, maka sungguhnya orang yang mendengarkan syarikul qail, yaitu bersyarikat akan orang yang berbicara. Saya enggak bicara kok, saya enggak ghibah, tapi kamu ada di sampingnya. Kamu mendengarkan dengan nikmat, kamu mendengarkan tidak melarang. Sama saja itu. Jadi penonton lah istilahnya, penonton setia, sama. Wa huwa ahadul muqtabain, adapun ya mustami, ahadul muqtabain, yaitu salah satu orang yang ngerasani. Ada orang yang ngerasani kan, A misalkan ngerasani orang lain begini-begini. Si B ini menjadi pendengar setia, sama saja dapat pahalanya di situ. Maka kita oleh para ulama, yang jelas oleh baginda Nabi SAW, itu di beberapa hadis dilarang untuk duduk di tempat di mana di tempat itu sering dilakukan maksiat. Kalau tidak bisa merubah, jangan. Kecuali bisa merubah tempat itu dari tempat maksiat menjadi tempat ibadah misalkan, itu luar biasa. Kalau seperti itu memang perjuangan. Biasanya orang-orang pejuang yang bisa seperti itu. Wa kadzalika, dan seperti itu juga kaful jawarih, takuffu, menjaga kamu atau melindungi kamu, jami'al jawarih, akan semua anggota badan, kama takufful batna, seperti yang menjaga kamu al batna, akan perut, wal farj, dan farji. Ya, jadi perut dari makan perkara-perkara yang haram, dan farji dari perkara-perkara yang tidak baik. Fafil khabar, maka disebut di dalam hadis apa lafaz khamsun yufattirna shaim. Adapun 5 perkara yaitu membuat batal khamsun akan orang yang puasa. Apa itu? Al-kadzib, berbohong, wal ghibah, dan merghibah, wan namimah, mengadu domba, wal yamin al-kadzibah, dan sumpah bohong, wan nadharu bisyahwa, dan melihat dengan syahwat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu junnah, pastinya adapun puasa, junnatun, yaitu taming. Taming itu perisai ya. Jadi penjaga kita, puasa itu menjaga kita. Kalau kita puasa, kita tidak mungkinlah berbuat yang tidak baik. Kalau ada orang puasa, ini kok malah berbuat dosa, ini nggak ngerti tentang puasa itu sendiri. Fa idza kana ahadukum shaima, maka jika ada siapa salah seorang kalian shaiman, yaitu puasa, fala yarfuth wala yajhal, maka jangan berbicara kotor ya ahad, wala yajhal, dan jangan bertindak bodoh ya ahad. Fa in imru'un qatalahu, maka jika imru'un, siapa seseorang, qatalahu, yaitu ini qatalahu siwat mufa'alah, menantang duel. menantang apa, qatalahu, menantang carok, kalau kata orang Madura, menantang carok. Ya imru'un, hu akan ya shaim, au syatamahu, atau misu ya imru'un, hu akan shaim, fal yakul, maka hendaknya berkata shaim akan lafaz inni shaim, sungguhnya aku yaitu orang yang berpuasa. Jadi sebagai orang yang berpuasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang ngajak duel untuk berantem, jangan mau. Enggak, saya puasa.
Eh, jadi kapan kita berantem? Ya nggak usah berantem lah, saya puasa gitu kan. Ya udah besoknya puasa aja lagi. Supaya nggak berantem. Subhanallah. Tsumma ijtahid an tuftira ala ta'amin halal. Kemudian berusahalah kamu. Berusaha dengan sungguh-sungguh ijtahid itu. An tuftira, akan berbuka kamu ala ta'amin halal, atas makanan yang halal. Makanan yang halal. Wala tastakthir, dan jangan memperbanyak makan kamu. Fatazida ala ma ta'kulhu kulla lailah. Maka menambah kamu atas perkara ta'kulhu yang memakan kamu hu akan ma kulla lailah, di setiap malam. Fala farqa, maka tiada beda idza staufaita ma ta'taduhu. Apabila menyempurnakan kamu ma akan perkara ta'taduhu yang membiasakan kamu hu akan ma. Antakulahu daf'atan wahida atau daf'atain. Akan makan kamu hu akan ma daf'atan wahida, akan kali yang satu, artinya satu kali, atau daf'atan atau dua kali. Wa innamal maksud kasru syahwatik. Dan pastinya adapun tujuannya puasa kasru syahwatika, yaitu memecah atau menghancur syahwatmu. Wa dha'fu quwatik, dan melemahkan kekuatanmu, kekuatan nafsu. Litaqwa biha alat taqwa, supaya kuat kamu biha dengan apa namanya, dengan apa di sini, litaqwa, supaya kuat kamu biha dengan al-quwwah. Jadi di sini al-kasru syahwati, litaqwa biha, kemana ini? Wa innamal maksud kasru syahwatik wa dha'fu quwwatik. Litaqwa biha alat taqwa, supaya kuat kamu biha dengan, la'alla shawab di sini bihi ya. Bihi dengan saum, alat taqwa atas takwa. Saya enggak sempat merojaah ini. Sepertinya ini bihi ini. Litaqwa bihi alat taqwa, supaya kuat kamu, qawiya yaqwa di situ ya. Alat taqwa atas takwa, bihi dengan saum atau siam. Nah, fa idza akalta 'ashiyatan ma tadarakta bihi ma fataka dhahwatan fala faidata fi shaumika wa qad saqqalta ala ma'idatika wa ma min wi'ain abghada ila Allah azza wa jalla min batnin muli'a min halal. Ya, ya. Ayo dinak salat. Fa idza akalta 'ashiyatan, maka apabila makan kamu asyatan di waktu sore, ma tadarakta bihi, maka tidak menemukan kamu bihi dengan al-akl, ma akan perkara fataka yang hilang maka kepadamu dhahwatan di waktu pagi, fala faidata, fa idza akalta asyiyatan ma tadarakta bihi ma fataka dhahwatan fala faidata fi shaumik. Maka apabila makan kamu asyatan di waktu sore, ma akan perkara tadarak yang menemukan kamu bihi dengan ma akan perkara fataka yang hilang maka kepadamu di waktu pagi, fala faidata, maka tiada faidah fi shaumika dalam puasamu, waqad saqqalta, dan sungguh memberatkan kamu ala ma'idatika atas perutmu. Wa ma min wi'ain, dan tiada min wi'ain dari tempat makan, abghadah, yang lebih dibenci ila Allah azza wa jal, wi'a daripada tempat atau wadah bejana ya. Abghadah yang wa ma min wa'in abwada, yang lebih dibenci ila Allah kepada Allah azza wa jal, min batnin muli'a min halal, daripada perut yang dipenuhi ya batn min halal, daripada yang halal. Jadi makan terlalu kenyang itu termasuk sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat malas beribadah, membuat malas ngaji, membuat malas berperilaku baik, tidur terus. Jadi walaupun puasa, kata Sayyidina Imam Ghazali, jangan sampai gara-gara puasa melalaikan ngaji. Makanya santri itu, kalau santri pas
ngajinya full, jadi lebih baik ngaji daripada puasa. Kalau puasanya itu puasa sunnah. Kalau puasanya puasa sunnah. Lebih baik ngaji, nggak usah puasa. Kalau sekiranya puasa itu nanti ngantuk, nggak bisa ngaji, ini kan sekarang pas cari ilmu. Kalau puasa nanti tidur nggak ngaji. Waktu pengajian tidur nggak bisa ngikutin pengajian. Lebih baik nggak puasa. Jadi kalau di pesantren-pesantren itu mau mengeterapkan sunnah-sunnah puasa, harus tahu kiainya itu, ustadznya harus tahu. Ini santri pas puasa sunnah jam berapa enaknya ngaji, gitu. Karena kalau santri sulit untuk diatur makannya. Kalau udah puasa, nanti waktu futur, waktu buka puasa itu ngamuk biasanya makannya itu. Faida arafta ma'na shaum, maka apabila ngerti kamu, tahu kamu akan maknanya puasa, fastakthir minhu mastata'tah. Maka memperbanyaklah kamu minhu dari saum mastata'tah akan mastata'tah semampumu, akan semampumu, akan perkara istata'tah yang mampu kamu. Fa innahu asasul ibadat, maka sungguhnya saum yaitu asas, dasarnya banyak-banyak ibadah. Wa miftahul qurbat, dan kuncinya banyak-banyak qurbat. Apa qurbat? Perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, berkata siapa Allah tabaraka wa taala. Jadi ini berarti hadis qudsi. Kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Adapun tiap-tiap kebaikan yaitu dengan 10 amsalihha. Upamanya ya hasanah ila sab'i mi'atu dhi'fin, sampai 700 lipatan. Artinya setiap kelakuan baik, setiap amal baik itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 10 sampai 70 sampai 700. Illa shaum, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sungguhnya puasa atau siyam li yaitu milikku kata Allah. Wa ana ajzi bih, adapun aku ajzi yaitu yang membalas aku bihi akan saum. Jadi pahala puasa itu tidak tahu kadarnya, besarnya, mulianya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberitahukan kepada siapapun. Karena puasa itu memang membutuhkan mujahadah, kesungguhan, dan juga membutuhkan keikhlasan. Kalau nggak ikhlas nggak akan puasa. Kecuali hanya pura-pura puasa di depan manusia, tapi kalau pergi ke dapur makan itu kan nggak ikhlas namanya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang ada pun jiwaku yaitu ada di dalam tangannya Allah atau kekuasaannya Allah. La khulufu famis shaim. Sungguh adapun berubahnya mulutnya orang yang puasa, berubah bau maksudnya. Sungguh adapun berubah baunya mulutnya orang yang puasa, atyabu yaitu lebih harum indallah di sisi Allah min rihil miski, dari aroma misik. Yaqulullah tabaraka wa taala, berkata siapa Allah tabaraka wa taala, innama yadaru syahwatahu wa ta'amahu, pastinya meninggalkan man as-saim, syahwatahu akan syahwatnya saim, wa ta'amahu dan makanannya saim, wa syarabahu dan minumannya saim, min ajli, karena aku, min li ajli, karena markeh sing kok dewun Gusti Allah. Fasyamu li, maka adapun puasa yaitu milikku, wa ana azibih, dan adapun aku yaitu yang membalas aku bi akan saum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akan siamnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun, yaitu bagi surga adapun pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang diberi nama bagi bab apa? Ar-rayyan. Jadi dalam surga itu ada bab khusus spesial namanya ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-saimun, yang tidak akan masuk akan bab kecuali orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhaluhu, maka apabila masuk ya saimun akan bab, ughliqa, maka dikunci atau ditutup ya bab, yang lain enggak boleh. Fahadal qadru min syarhi ta'at yakfika fi bidayatil hidayah. Maka adapun ini kadar, ya, kadar ini ya apa namanya? Ya kadar. Ini pembahasan ini min syarhi ta'at, dari menerangkan banyak-banyak taat, yakfika yaitu cukup ya hadaka kepadamu fi bidayatil hidayah, di dalam bidayatil hidayah. Fa in ihtajabta ila zakah, fa in ihtajta, maka apabila, maka jika ihtajta perlu kamu ila zakah, akan pembahasan zakat, awil haj atau haji, aw ila mazidin atau akan yang lebih min syarhi shalah wa siyam, dari keterangan salat dan siam, fatlubhu, maka carilah
hu akan asyarah mimma dari perkara auradnahu yang telah mendatangkan aku hu akan ma di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tajidhu maka akan menemukan kamu hu akan ma insyaallah taala. Jadi bidayatul hidayah ini kan sudah diterangkan ada yang pertama membahas tentang motivasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang kedua ini untuk apa namanya menjauhi maksiat. Yang pertama di dalam memotivasi kita senang melakukan taat, yang kedua menerangkan tentang menjauhi banyak-banyak maksiat. Jadi bagian yang pertama ini sudah selesai, alhamdulillah, mudah-mudahan barokah manfaat. Jadi kita akan teruskan bagian yang kedua, al-qismus tsani al-qaulu fi ijtinabil ma'asi. Bagian yang kedua akan berbicara tentang bagaimana caranya kita sebagai umat Rasulullah SAW menjauhi maksiat apapun itu bentuknya. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.